Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di Tech Corner Indonesia bareng saya Ismail Jakaria. Di video kali ini aku akan mereview iPhone 11. Harapannya sih semoga bisa jadi referensi buat teman-teman yang berencana beli device ini di 2024. Oke, karena emang masih cukup banyak yang cari ternyata. Itu yang bikin juga untuk Indonesia kayaknya masih beredar atau dirilis secara resmi ya untuk unit barunya. Oke. Pertama kita bahas dulu dari sisi harga. Nah, sekarang iPhone 11 ini dijual dengan harga 6.200.000-an ya untuk yang storage 64 GB dan sekitar 7 jutaan ya untuk yang storage 128 GB. Fixnya cek aja ya teman-teman, bisa cek di laman resminya reseller resmi Apple ya di Indonesia. Jadi harganya segitu, cukup worth it sebenarnya. Kalau dibilang mahal sih sebenarnya ya cukup mahal kalau misalnya dibandingkan dengan device Android lain, karena untuk sekelas 6 jutaan itu sebenarnya udah banyak banget device Android yang mumpuni ya, yang maksudnya dari sisi RAM, dari sisi storage itu udah besar, termasuk layar itu udah pastinya refreshnya udah 120 Hz. Kalau ini yang iPhone 11 ini kalau nggak salah masih 60 Hz ya, jadi masih sangat jomplang ya kalau dibanding dengan flagship, nggak usah flagship, mid range nya Android sekarang ya, kayak misalnya Samsung A55 gitu ya, terus ada Xiaomi berapa ya tuh ya 13T, itu juga masih sangat jauh ya, jomplang banget dibanding dengan iPhone 64 iPhone 11 64 GB di range harga yang sama. Cuman kalau memang pengennya iPhone ya menurutku sih 64 GB juga sebenarnya secara storage kecil. Jadi mending ya 128 ya kayak yang saya pakai sekarang. Oke. Itu yang pertama. Nah, kedua dari sisi kamera dulu lah. Sebagai gambaran, inilah perekaman videonya nih aku handheld ya, pakai tangan tuh kalau teman-teman lihat, nggak pakai gimbal. Dan sekilas sih masih cukup stabil ya. Ini di Full HD 30 frame per second, jadi menurutku sih masih stabil. Terus yang gue suka juga sebenarnya dari iPhone 11 adalah untuk sisi kamera tuh support 4K, kamera belakang maupun juga kamera depan. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh banget untuk konten dengan kualitas gambar yang jauh lebih tajam, terutama video ya, itu menurut gue sih iPhone tuh udah mantap banget. Dan dari beberapa foto nih aku kasih contoh lah ya, hasil foto termasuk potret dari iPhone 11. Sebagai catatan ya buat yang mungkin sangat mencari kamera, iPhone 11 itu nggak pakai atau nggak punya lensa telefoto ya. Kalau kita bandingin lagi dengan perangkat-perangkat Android gitu, karena kalau untuk iPhone 11 ini cuman punya dua lensa. Pertama tuh lensa wide sama lensa ultra wide. Jadi kalau misalnya kalian butuh yang kebutuhannya kayak untuk zoom, untuk motret objek yang jauh ya harus pakai ini ya, digital zoom, dan tentu secara kualitas tuh akan pecah ya hasilnya kayak gini nih contohnya.
Berikutnya soal baterai. iPhone 11 itu dilengkapi dengan baterai berkapasitas 3110 mAh atau miliampere baterai ya. Jadi ya dengan kapasitas seperti itu menurutku sih nggak terlalu gede ya. Jadi pengalaman pemakaian sendiri ya, dengan kondisi baterai health sekarang itu aku maksimal dapat screen on time itu sekitar 4 jaman lah. Itu masih lumayan bagus. Atau dengan kata lain ya, aku harus ngecas 2 kali ya. Mungkin karena memang pemakaianku yang cukup cukup ketat ya, cukup inilah apa sih bahasanya itu, cukup berat ya, karena hampir komunikasiku semua di sini untuk kerjaan ya, chat-chat kerjaan dan sebagainya ini ada di iPhone 11 ini. Terus untuk apa sih yang lainnya, termasuk ya kadang ngecek medsos di sini. Terus untuk ngerekam kadang-kadang pakai ini gitu ya. Tapi kalau untuk foto dan video memang nggak sepenuhnya pakai iPhone 11 ini. Jadi itu udah cukup boros lah ya. Tapi mungkin kalau beli yang baterai health-nya 100% mungkin akan jauh lebih lama untuk screen on time-nya gitu ya teman-teman. Nah, kalau kalian memang termasuk orang yang mempertimbangkan baterai, menurutku sih ada opsi-opsi lain lah yang bisa dipilih gitu daripada iPhone 11 ini. Nah, tapi syukurnya memang Apple tuh punya pengecasan yang cukup kenceng ya, dengan aku karena pakai charger yang 30 ya, 30 ampere ya, 30 ya, 30 watt sorry. Itu cukup cepat lah untuk pengecasan. Ketika misalnya nih kita pakai cepat atau baterai iPhone kita cukup cepat terkuras ya, kita bisa ngecas dengan batok aslinya Apple, dan itu menurutku cukup membantu lah. Opsi lainnya teman-teman bisa bawa power bank ya, kalau misalnya mau pakai terus atau mungkin nggak terputus komunikasinya ya ketika menggunakan iPhone 11 ini, begitu. Nah, kalau untuk urusan performa, karena gue nggak pakai buat main game ya, tapi so far sih dengan chipset A13 ya, berarti A13 Bionic punyanya Apple, lalu dengan pabrikasi itu 7 nanometer ya kalau tidak salah. Itu masih sangat mumpuni sebenarnya untuk tugas-tugas yang cukup berat ya. Aku misalnya kayak rendering CapCut, rendering iMovie misalnya, itu cukup cepat ya, masih terbilang memuaskan ya. Apalagi untuk kebutuhan video editing yang cepat, misalnya dengan Instagram atau TikTok ya, pokoknya media sosial dan lain sebagainya, itu udah sangat atau masih bagus lah. Jadi tidak mengecewakan lah untuk sebuah kamera ya dari HP yang dirilis di 2019 lalu. So kalau kita simpulin sih, menurutku iPhone 11 ini masih worth it lah untuk dibeli di 2024. Cuman kalau misalnya teman-teman mau cari alternatif Android, menurutku dengan range harga 6 jutaan itu banyak banget lah ya yang juga bagus, dan tentu juga dapat jaminan software yang bagus ya. Maksudnya mungkin masih ada beberapa tahun lagi. Nah, Apple sendiri untuk iPhone 11 juga satu lagi ya, masih ngasih dukungan software iPhone iOS 18, meskipun memang tidak dengan fungsi AI-nya. Entahlah nanti iOS 11 masih dapat atau enggak ya, kita tungguin kebijakannya Apple. Tapi menurutku mungkin ini akan jadi iOS terakhir, karena kalau kita hitung dengan dukungan rata-rata 5 tahun untuk setiap perangkat, berarti ya 2024 ini bakalan yang terakhir untuk Apple ngasih update software ke iPhone 11. Tapi kita tungguin aja lah. Cuman ya sekali lagi gue sih tetap
rekomendasi lah, masih rekomendasiin buat teman-teman yang mau beli perangkat ini di 2024 mungkin untuk pemakaian ya beberapa tahun ke depan, karena pastinya juga dukungan aplikasi kayaknya juga akan lama lah ya, termasuk kayak WhatsApp, Instagram dan lain sebagainya. Mungkin baru akan bener-bener susah nanti ketika katakanlah dia pakai syarat minimum iOS itu iOS 20 misalnya, atau iOS 21 misalnya kayak gitu. Jadi ya masih lama lah, untuk 2 atau 3 tahun ke depan masih worth it untuk dibeli. Thank you teman-teman, have a nice day.